mudah-mudahan memang hidupnya lebih banyak memikirkan rakyat karena dia sudah menjadi orang-orang kaya. Saya kira itu antara lain harapan-harapan, dan kita sejauh yang bisa kita lakukan, roda silakan berputar sekencang-kencangnya. Yang perlu diawasi, jangan beralih dari kedudukannya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa likullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas dirimu melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu juga telah diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang terpelihara. Setiap individu manusia itu di hadapan Allah, kualitasnya ditentukan oleh perilaku masing-masing. Allah tidak pernah alfa mencermati setiap perilaku yang dimunculkan. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. 1 surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-183. Yang kedua surah ke-6 Al-An'am ayat ke-132. Pak pengurus, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah, anak-anak kami, para pelajar, singkat kata pendek ucapan, ketek kok ndak taimbo kenamo gadang ndak tapanggiakan gala, seluruh kaum muslimin yang ada di dalam ruangan masjid dan sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima yang dimuliakan. Subuh ini adalah subuh kedua Ramadan. Tentu sesuatu hal yang memang wajib kita syukuri. Dari beberapa doa Rasul bulan-bulan terakhir yang populer itu antara lain Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada kami Ramadan. Alhamdulillah, Rajab sudah lampau, Sya'ban sudah berlalu, dan hari ini kita berada pada 2 Ramadan. Seluruh doa-doa Rasul itu adalah doa-doa besar yang amat strategis dalam kehidupan.
Tetapi istimewa benar doa Rasul barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan tentu punya nilai kedudukan tersendiri pula dalam perjuangan panjang dan besar Rasul, dan ini adalah untuk kita umatnya sekalian. Karena kita mengetahui bahwa di dunia ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan besar. Mulai dari yang disebut dengan revolusi Prancis, yang lazim disebut dengan revolusi industri Prancis di bawah pimpinan Louis XIV, yang telah merubah tatanan kehidupan berbangsa bernegara banyak di tempat dunia saat itu. Revolusi Prancis menghadirkan 3 adagium besar: liberté, égalité, dan fraternité. Kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Ketiga-tiga adagium besar ini, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, ketiga-tiganya itu muncul dari pemikiran, muncul dari kecerdasan pemimpin-pemimpin Prancis saat itu. Tetapi apa bentuk merdekanya, macam apa bentuk persamaan persaudaraannya, keseluruhnya itu hanya bergelut dalam kecerdasan intelektual manusia. Lalu kata Ali bin Abi Thalib lampau, hidup ini kalau hanya bermodalkan kecerdasan semata-mata, akal intelektual yang tinggi semata-mata, ujung hidup akan sesat dan dia tidak akan pernah selamat. Lalu hari ini persoalan terbesar itu barangkali adalah perlu kita mengingat kembali bahwa peristiwa besar Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, yakni lampau telah terjadi semacam revolusi besar dalam kehidupan umat manusia yang bersumber wahyu Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan konsep besar dinus salamah, agama yang menghadirkan keselamatan, yang menganut Islam itu selamat dengan ajaran Islam, dan yang menganut Islam itu punya kewajiban juga menyelamatkan yang di luar dirinya sendiri. Jadi Islam itu menjadikan yang Islam harus selamat, dan menjadikan yang Islam itu punya tugas, beban, kewajiban menyelamatkan juga yang ada di luar dirinya. Disitulah letaknya wajib dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dakwah Islam itu bukan semata-mata kepentingan yang disebut dengan sasaran dakwah. Banyak judi terjadi, banyak peminum minuman keras, banyak terjadi penyelewengan laut di pagar orang, hutan disertifikasi orang lalu dibagi-bagi orang, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, lalu dakwah dilakukan semata-mata untuk kepentingan ngurus orang itu. Bukan. Dakwah pertama benar adalah kepentingan yang Islam itu menyelamatkan dirinya, karena di atas pundaknya ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surah ketiga, surah Al-An'am, surah Al-Imran ayat ke-104, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Tampillah kamu sebagai bahagian dari kelompok manusia yad'una, yang menyuruh orang. Kata Pak Quraisy Shihab, yad'una itu pelaksanaan dakwah,
yang harus dilakukan satu terus menerus. Yang kedua, tidak boleh berhenti. Yang ketiga, tidak boleh merasa lelah. Dan yang keempat, tidak boleh putus asa melaksanakan dakwah. Persoalan diterima atau tidak oleh orang dakwah yang kita sampaikan itu tidak persoalan kita. Kita disuruh berdakwah dengan manajemen yang baik, menyusun perencanaan, menyusun program, melakukan pengorganisasian, melakukan perencanaan yang terlaksana terus menerus dan terus harus terevaluasi. Hasil akhir itu diserahkan kepada Allah. Lalu revolusi besar Islam itu juga yang konsepnya dinus salama, agama yang membawa keselamatan, muncul di situ nanti inti isi di situ masawah. Masawah itu artinya persamaan. Islam menegakkan persamaan, tapi sama yang macam mana? Sebab ada sama yang menurut akal pemikiran seperti keyakinan saudara-saudara kita yang komunis di Rusia. Sama rata, sama rasa, rakyat disuruh bekerja untuk negara. Berapa gaji penghasilan rakyat tidak perlu diketahui, selesai bekerja rakyat diberi kupon untuk memenuhi kehidupannya. Itu dulu yang terjadi di Rusia sampai datang masa perestroika yang dilakukan oleh Gorbachev. Jadi artinya Rusia pernah hadir dengan konsep rakyat sama rata sama rasa bekerja untuk negara, lalu rakyat diberi kupon beras, kupon minyak manis, minyak tanah, segala kebutuhan hanya diterima melalui kupon dari negara. Kalau kita sekarang yang akan seragam-seragam itu mungkin yang namanya makan bergizi gratis. Dan kita tidak tahu bentuknya, tapi setidaknya kalau ada jatah makan bergizi gratis, saya harap jangan ada yang sampai menolak, terima saja. Kalau diberi satu, kalau bisa dapat dua. Sekarang banyak promosi beli satu dapat dua. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Lalu Islam menghadirkan yang kedua yang disebut dengan uhuwah, persaudaraan. Jadi Islam juga punya konsep persamaan, tapi bukan sama rata sama rasa. Al-Quran membimbing kita dengan ketentuan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa dari manusia yang sama-sama itu yang terbaik dan yang tertinggi kualifikasinya adalah yang lebih tinggi keimanan dan ketakwaannya. Islam menghadirkan yang disebut dengan persaudaraan dan menghadirkan pula apa yang disebut dengan uhuwah. Apa persaudaraan dalam Islam? Persaudaraan mengakui hak individu di samping ada hak bermasyarakat. Yang hartanya banyak, yang dia punya, individu diakui. Tetapi dalam harta yang banyak, individu itu kalau dia sampai satu nisab, ada hak umum yang disebut dengan zakat dan lain sebagainya. Islam menghadirkan pula konsep yang disebut dengan musyawarah, bahwa manusia tadi yang ada namanya persamaan, yang ada namanya persaudaraan, lalu yang orang punya pemikiran interkorelasi, interdependensi masing-masingnya, banyak kebutuhan kadang-kadang sinkron bersamaan, kadang-kadang berbeda berlawanan, maka Islam menghadirkan yang disebut musyawarah.
Dan Islam menghadirkan musyawarah, tidak membenarkan dominasi mayoritas dan tidak mengizinkan tirani minoritas. Dominasi mayoritas tidak boleh, lalu tirani minoritas juga tidak diizinkan. Di negara yang disebut dengan negara pupu papa, negara yang disebut dengan negara Konoha, Kingdom of Oligarchy, hidden critic, ambivalen, hipokrit, bermuka dua, munafik. Di situ yang berlaku adalah suara terbanyak. Dan sangat disayangkan benar umat Islam kadang-kadang menelan pula mentah-mentah konsep suara terbanyak. Padahal Al-Quran surat 4 ayat 59 mengatakan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kamu patuhi, taati Allah, taati Rasul, ikuti para pemimpin-pemimpin dari kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Tapi kalau terjadi beda pendapat di antara kamu karena berbeda pemikiran, keinginan, cita-cita dan lain sebagainya, maka perbedaan pendapat diselesaikan dengan farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan pemecahannya kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada di situ yang namanya dominasi mayoritas. Tidak ada di situ yang namanya tirani minoritas yang menguasai suara terbanyak. Itu yang tampil. Bukan. Islam menghadirkan nilai yang disebut dengan adalah keadilan. Bukan persoalan banyak yang berkuasa, bukan persoalan sedikit yang menentukan, tetapi Islam menghadirkan nilai keadilan. Lalu di negara pupu papa itu yang terjadi. Kalau musyawarah tidak menghasilkan keputusan, pok populi pok de, suara terbanyak, perwakilan suara Tuhan. Dari mana datangnya? Dari Eropa, masuk ke negara pupu papa, ditelan mentah-mentah. Itu yang dikatakan dengan brainwashing, proses cuci otak yang sudah tertelan mentah-mentah. Padahal kata Allah, kalau terjadi beda pendapat, kembali ke Allah dan Rasul, ke Al-Quran dan Sunnah. Lalu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu benar-benar beriman terhadap Allah, terhadap hari akhirat, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu hasil akhir, manfaat guna yang lebih hebat untuk kamu. Jadi ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, kita tidak akan bisa mengubah orang, tapi kita punya kemampuan merubah diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa memaksa orang, tapi kita punya kemampuan memaksa diri kita sendiri. Semua orang bisa jadi pemimpin, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin besar. Tetapi semua orang bisa menjadi pemimpin yang baik, setidak-tidaknya untuk dirinya masing-masing. Jadi menyikapi persoalan-persoalan yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selamatkan keyakinan bahwa konsep revolusi terbesar Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Persoalan kita hanya bisa menyebut, persoalan kita hanya meyakini, itulah tingkat keterbatasan kita. Persoalan kita tidak bisa mengubah, melakukan, itulah bahagian dari kekurangan kita. Tapi jangan sampai tidak bisa mengubah, lalu keyakinan yang ada pada diri kita pun lepas hanyut, karam, dan tenggelam pula. Jadi keyakinan diselamatkan masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia,
Sekali waktu datang sahabat Rasul yang bernama Abu Umamah menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Ya Rasulullah, tunjukilah aku satu ibadah yang dengan ibadah itu aku bisa mendapatkan surga." Lalu kata Rasulullah SAW, "Alaika bis-saum." Laksanakanlah oleh kamu puasa. Fa innahu la idlalah. Pahala ibadah puasa itu la idlalah, tidak tertandingi oleh pahala-pahala ibadah-ibadah yang lain. Apa barangkali yang perlu kita tarik benar nilai di situ? Puasa intinya adalah pengendalian diri. Jadi artinya hidup kita zaman apapun dimanapun kita berada, kita masing-masing punya kewajiban mengendalikan diri kita masing-masing. Revolusi pada bulan Rajab, turunnya perintah sholat, setidak-tidaknya itu membuat revolusi ke dalam perilaku. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu dalam hidupmu pemecahan masalah minta tolong hanya kepada Allah dengan sifat sabar dan dengan melalui ibadah sholat. Banyak dalam hidup masalah yang kita hadapi. Tidak ada orang-orang besar yang sukses itu yang tanpa menghadapi masalah dalam hidupnya. Ya, sebutlah umpama Florence Nightingale, seorang yang hanya tercalapak di atas tempat tidur, tidak bisa berbuat banyak karena kesehatannya terbatas, tapi dari tempat tidur mampu memanajemen rumah sakit besar di kota London. Ia namanya Prancis Pacman, yang berada pada posisi bermasalah tentang mata. Hanya bisa menulis huruf besar-besar beberapa kalimat dan hanya bisa bekerja 5 menit secara berturut-turut, selesai itu istirahat. Tetapi yang namanya Prancis Pacman, seorang yang gigih, mampu menulis sejarah Amerika Serikat 20 jilid besar. Sejarah Amerika lahir dari tangannya. Kenapa? Bagi orang-orang itu masalah bukanlah yang menghambat, masalah bukan menghalangi, dan masalah bukan menjadi batu penarung dalam hidup. Orang-orang besar yang berhasil itu adalah karena mampu menghadapi masalah, bukan menjadikan penghambat penarung, tetapi menempatkan masalah sebagai motivasi dalam bekerja. Setiap muncul permasalahan, dia lihat di situ apa permasalahan. Sebab besar kecilnya masalah bukan ditentukan oleh masalah, tapi ditentukan oleh kekuatan yang ada pada diri orang yang menghadapi masalah. Bagi orang-orang yang sukses itu, masalah dijadikannya sumber motivasi kerja. Masalah bagi orang penghambat, penghalang, penarung. Bagi orang sukses, masalah itu menjadi batu pijakan untuk melompat jauh ke depan. Sehingga dari sekian orang-orang besar yang berhasil di dunia, bukan berhasil mulus. Barangkali orang besar yang mulai berhasil mulus hari ini adalah hanya satu pribadi, Pupu Papa. Tidak ada jalan untuk masuk, dicarikan jalan oleh Mulyono, dibantu oleh pamannya, umur 40 baru masuk, ditolong oleh pamannya. Apa kata Pak Jimli As-Siddiqi? Keputusan itu melanggar etik berat. Masya Allah, melanggar etik berat. Tetapi keputusan itu final
berlaku penuh dan tidak bisa diganggu-gugat. Masya Allah. Itu terjadi di mana? Di negara Pupu Papa, di negara Konoha. Produk yang disebut dengan hasil dari kerja pelanggaran etik berat, itu yang munculnya yang disebut dengan anak haram konstitusi. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, Islam menghadirkan kita adalah umat yang dengan Islam itu harus selamat. Lalu ada perintah untuk kita ibadah sholat, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong hanya kepada Allah. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Orang-orang yang sholat harus dia sholat membayar zakat, kompak dia sesama orang-orang yang beriman, warka'u ma'ar raki'in. Fa aqimu sholat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholatlah kamu sekalian, sesungguhnya sholat kewajiban yang dibebankan, alokasi waktunya sudah ditetapkan. Apa artinya? Dengan sholat hidup bersih, dengan sholat hidup kompak, dan dengan sholat harus hidup berdisiplin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249 kata Allah, kam min fi'atin qalilatin walabathu fi'atan kasiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok kecil yang berkualitas, yang hidup berdisiplin, mampu menjungkir balikan, menunggang-langgangkan kelompok-kelompok besar dengan izin Allah. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, maka dengan demikian revolusi besar yang terjadi pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan harus kita jadikan momen mengkaji ulang tentang kejuangan dan perjuangan hidup kita. Terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, dalam surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur baurkan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu, surat 59 ayat ke-7 Hasan. Apa itu kebenaran? Semua yang dibawa Rasul dari Allah kamu terima, amalkan. Semua kamu yang dilarang hentikan dan jauhi, kata Allah. Lalu apa yang dikatakan kebatilan? Semua pembangkangan, pendurhakaan, semua kejahatan, hentikan. Kadang-kadang kelurusan ini barangkali perjuangan kita. Kata negara, minggu tenang, tidak boleh lagi kampanye. Tapi orang-orang tertentu tetap saja melakukan kampanyenya, yang disebut dengan serangan fajar, yang disebut dengan kegiatan melakukan pendekatan. Ada serangan fajar, ada operasi senyap. Kadang-kadang suara orang dihilangkan, suara tertentu digelembungkan. Apa artinya? Penyimpangan. Al-Baqarah 235 Allah ingatkan kita sekalian, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahui oleh kamu, Allah tahu benar apapun yang ada pada diri kamu. Dalam hati, pikiran, perasaan, keinginan, cita-cita, ucapan, tindakanmu, apapun bentuknya, Allah tahu tentang itu. Fahzaruhu, kata Allah, hati-hatilah kamu. Persoalan ada kekuasaanmu, kamu tutup-tutupi. Persoalan ada kewenang-wenanganmu, lalu kamu berbuat sesuai kehendakmu. Wa makaru wa makarallah.
wallahu khairul makirin. Kamu lakukan rekayasa, Allah lakukan rekayasa, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik melakukan rekayasa. Untuk itu dalam surah ke-17 ayat 81 Allah menyampaikan benar kepada Nabi Muhammad, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wahai Muhammad, sampaikan benar kepada orang-orang itu apa yang harus disampaikan. Kebenaran telah hadir, kebatilan telah lenyap. Semua kebatilan-kebatilan itu pasti lenyap. Lalu yang melakukan rekayasa menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, jabatan dan lain sebagainya. Surat 22 ayat ke-18 oleh Allah dikatakan, wa may yuhinillahu famalahu min mukrimin. Orang-orang yang jika dihinakan oleh Allah, tidak ada kekuatan yang bisa mengangkat dia, memberi dia kemuliaan. Jadi dengan demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, revolusi besar terjadi pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada pada 2 Ramadan yang kita kenal dengan Syahrul Siyam, bulan puasa. Syahrul Ramadan, bulan pembakaran dosa. Syahrul Mubarakun, bulan penuh barokah. Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Dan disebut juga dengan Sayyidus Suhur, penghulu di antara bulan-bulan yang ada, wajib kita syukuri. Lalu kalau dilihat sejarah lampau, bukan hanya Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, suhuf Nabi Ibrahim 1 Ramadan, Taurat Nabi Musa 6 Ramadan, Zabur Nabi Daud 12 Ramadan, Injil Nabi Isa 18 Ramadan, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad 17 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kitab suci besar terkemuka lampau itu pada dasarnya Allah turunkan pada bulan-bulan Ramadan. Bahkan sampai-sampai ahli tafsir berkata, jika dibandingkan kitab suci lampau dengan Al-Quran, seolah-olah kitab suci lampau menjadi preambul, menjadi pembukaan untuk kitab suci Al-Quranul Karim. Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kewajiban kita hari ini adalah memfungsikan Al-Quran, benar-benar membimbing kehidupan kita. Karena kita hidup ini dengan revolusi Al-Quran, selamat kita hanya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bahwa banyak persoalan-persoalan kita kenal yang terakhir ini, seorang dirut Pertamina memerintahkan bawahannya agar Pertalite dioplos menjadi yang namanya Pertamax. Ini kan menyalahgunakan kekuasaan, mereknya Pertalite lalu dioplos menjadi mereknya Pertamax, berubah dia dengan harga lipat ganda sekian. Kenapa itu terjadi? Kalau dilakukan oleh orang Islam yang sholat, berarti sholatnya belum berpengaruh ke dalam hidupnya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Harvey Muiz yang korupsinya 300.000 miliar atau 300 triliun, lalu dihukum oleh pengadilan negeri 6,5 tahun, heboh penjuru dunia Indonesia. Lalu oleh pengadilan negeri 6,5 tahun dirubah menjadi 20 tahun. Termasuk pimpinan Pertamina LNG yang namanya Karen, mulanya dihukum 9 tahun,
lalu dirubah menjadi 13 tahun. Ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik dan menggembirakan dari pemerintahan yang ada sekarang. Itu adalah harapan. Tapi kata orang pula, semakin tinggi digantungkan harapan, semakin dalam kekecewaan apabila harapan tidak tercapai. Tapi kita harus hidup dengan optimistik, punya harapan. Yang jelas presiden yang sekarang, satu, dia orang cerdas, dia tentara bintang 3 benaran, dan kemudian dapat bintang 4 diberi oleh yang namanya Mulyono. Di Mulyono dia bisa memberi bintang 4, ya biarlah. Tapi aslinya itu sekolahnya di luar negeri, SMA-nya lampau, dia dapat bintang 3 itu benaran sebagai pimpinan di Kopassus. Satu. Yang kedua, harapan kita, dia telah menjadi orang kaya semenjak lampau. Ya, harapan orangnya cerdas, tindakannya tegas, dan dia telah menjadi orang kaya dari yang lampau. Mudah-mudahan memang hidupnya lebih banyak memikirkan rakyat, karena dia sudah menjadi orang-orang kaya. Saya kira itu antara lain harapan-harapan, dan kita sejauh yang bisa kita lakukan, roda silakan berputar sekencang-kencangnya. Yang perlu diawasi, jangan beralih dari kedudukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.